kembali dengan saya Lika Dewi Septiana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah, dari SMP Negeri 2 seperti aku tentunya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Umar Sanusi SPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 2 seperti aku. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sangat luar biasa. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu kira-kira ya Pak? Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama Pak, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Sesuai dengan rencana atau yang saya buat, artinya dalam RPP di situ saya sampaikan, ditulis bahwa tujuan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah siswa dapat mengenal tentang data, karena materi yang saya berikan sekarang terkait dengan penyajian data. Yang kedua, siswa dapat mengenal macam-macam data, kemudian dapat menyajikan data yang sudah diberikan, yaitu terkait dengan angka-angka atau data-data yang disampaikan dalam bentuk apa, atau tidak dalam penyajian dalam bentuk apa. Baik, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan saat observasi nanti? Untuk secara umum, untuk area pengembangan tidak jauh berbeda dengan materi-materi yang lain. Ini fokus kepada bagian pengetahuan, kemudian bagian keterampilan yang nanti diharapkan dapat dikuasai atau didapatkan oleh siswa. Jadi intinya area pengembangannya ada dua ya Pak ya, aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Sekarang yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, terus model pembelajarannya, dan juga metode pembelajarannya itu seperti apa? Untuk kegiatan pembelajaran yang rencana akan saya lakukan untuk materi ini adalah strateginya menggunakan strategi kegiatan pembelajaran yang saya coba untuk model pembelajaran yang diferensial, artinya mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sifatnya membuat siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian selain itu juga diawali dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian untuk mempersiapkan diri agar siswa itu sebelum kegiatan belajar, sebelum masuk dalam kegiatan belajar sudah siap. Kemudian selain itu kebutuhan siswa diharapkan kita ketahui dari proses itu. Yang kemudian selain itu untuk modelnya kita menggunakan pembelajaran discovery ini. Nah, seperti itu. Metodenya Pak mungkin diskusi ya Pak ya? Rencana siswa kita bagi menjadi beberapa kelompok untuk kegiatan diskusi yang di situ nanti bisa tidak harus sama, artinya bisa kelompok 2 orang, bahkan ada bisa yang sendiri tanpa kelompok. Kalau kira-kira nanti secara kelompok ada siswa yang mungkin kurang berkembang sehingga mereka secara mandiri boleh dibolehkan di sana. Baik Pak, bisa dimengerti. Untuk medianya Pak mungkin bisa dijelaskan Pak, media pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Media atau alat yang saya coba gunakan untuk kegiatan pembelajaran ini untuk penyampaian materi sebelum kegiatan inti itu biasanya saya menggunakan PowerPoint, LCD proyektor, saya jelaskan cara lesan atau ceramah sedikit, karena terkait dengan pelajaran matematika kan harus mungkin ada bentuk-bentuk yang harus dijelaskan secara lesan. Kemudian nanti saya menggunakan aplikasi
yaitu saya menggunakan model di sini, model offline. Kemudian siswa mengaksesnya dengan menggunakan smartphone atau alat-alat, mungkin Chromebook juga bisa, nanti kita coba. Kemudian siswa mengakses lembar kerja yang sudah saya buat atau LKPD dalam bentuk LKPD interaktif. Di sini siswa mengerjakan, ada yang sekelompok, ada yang sendiri, kemudian secara interaktif mengerjakan tugas yang sudah diberikan, kemudian nanti hasilnya akan dapat langsung diperoleh, sehingga dapat kita ketahui apakah siswa menguasai atau belum. Mungkin ya. Nampak sekali ya Pak jawabannya. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal besok di kelas 7D, ada jam pertama, kedua, ketiga lah, nanti bisa dilaksanakan di situ. Materinya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, insya Allah ya Pak. Jadi besok jam kedua ketiga saya akan datang ke kelas Bapak dan melakukan supervisi kelas dan juga mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, gitu ya Pak. Setelah kita mengadakan kegiatan pembelajaran kelas, terus observasi, nanti terakhir kita akan mengadakan percakapan lagi ya Pak ya, percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum saya akhiri Pak percakapan kita, adakah yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, setelah kita ngobrol tadi, saya lebih memantapkan lagi artinya materi-materi yang oh iya saya akan memberikan materi ini, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi lebih fokus lagi, lebih tertata lagi, sehingga hasil dari percakapan ini bisa lebih membuat menambah mantap. Oh iya ini saya harus menggunakan ini. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dari percakapan pra-observasi, dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok ya Pak ya. Demikian percakapan kita hari ini. Kita bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, sehat semua, puasa semua. Puasa. Baik, hebat, luar biasa. Karena siswa. Halo siswanya. Berprestasi luar biasa. Oke, langsung aja. Lengkap ya? Ini kosong ada yang nanya kan sebenarnya? Enggak. Oke, karena lengkap. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita lanjut sejenak. Kita berhenti sejenak. Boleh senyum, boleh. Suaranya nggak ada. Nggak ada suara, nggak ada kegiatan. Silakan mobilnya ditahan. Stop semua kegiatan. Silakan stop kegiatan semua. Masih ada suara, nggak boleh dipastikan. Stop semua kegiatan, nggak ada kegiatan. Ya? Oke, instruksi yang ada di sini. Bapak, ambil nafas, awasi perasaan, pikiran, dan kita kembali ke aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran. kemudian nanti dalam kelompok, kemudian nanti mengerjakan tugas. Yuk, silakan ya. Ada perlu ditambah? Silakan. Oke, langsung aja. Oh tambah Pak. Tambah nggak boleh. Oh iya boleh.
Enggak akan marah, Mama. Boleh, Mama. Oke, makan ya. Baik, lanjut kegiatan kita hari ini. Yang ini udah. Oh iya, pertama informasi ini kemarin. Ini video pelajaran mengerjakan LKPD nanti. Ada dua nanti apakah secara kelompok, secara mandiri, kemudian evaluasi kemudian. Oke, kita yang pertama, yang kedua. Pertama sudah tadi mempersiapkan diri, tenang, oke, fokus. Kita akan informasi nilai dulu yang sudah kamu kerjakan kemarin. Ya kan? Yang masih di bawah KKM nanti boleh diulang. Ada pertemuan berikutnya. Ya. Ya, yang kedua udah bagus. Apa dua oke? Apa dua empat masih ulang ya. Baik, berikutnya yang lain bagus luar biasa. Yang berikutnya hari ini untuk menyampaikan materi silakan nanti dilihat video pembelajaran. Boleh dicatat silakan, nggak dicatat nggak apa-apa. Kenapa nanti di buku ada, tinggal perhatikan. Hanya mengulang, ada sebagian yang mengulang waktu pelajaran kelas 7. Ada yang melanjutkan kelas 7. Siap? Oke, silakan disimak. Kalau ada yang pengen Pak, kalau saya mau nyatet, boleh silakan. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa membaca data dari distribusi data yang diberikan, lalu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Setelah itu, melakukan prediksi atau menarik kesimpulan dari suatu distribusi data yang diberikan sekitar 750 MB. Oke, itu sekilas materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan berikutnya, nanti akan lebih jelas lagi uang di lembar kerja. Nah, sekarang untuk kelompok seperti biasa, Pak aja. Mahasiswa, kemudian yang usah berubah bagiannya harus dibentuk. Yang penting membentuk 4 kelompok. Lembar kerja yang ada 2. Lembar kerja yang pertama itu dalam bentuk cetak, silakan diisi pakai pena dulu, pakai pensil dulu boleh. Kemudian setelah diisi bersama-sama secara kelompok 4 orang, kemudian nanti isinya dituangkan dalam yang online, bukan online ya, tapi tetap menggunakan smartphone boleh. Nanti biasanya langsung dapat keluar kira-kira nanti tuntas saja. Paham ya? Paham. Itu namanya tempat harus mencoba berdiri. Kok berlima yang 5 maksimal terus. Mau ngelakuin HP-nya, ada yang di bawah HP. Yang tidak bawa HP siapa aja? Jadi 1, 2, 3, ya. Bisa. Mana lain? Siapa? Hei, silakan didapat HP-nya. Hubungkan ke WiFi TBT Pak Umar ya. Kodenya, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kemudian kalau sudah terhubung, kalau tadi tertulis tanpa internet, nggak ada internet nggak apa-apa, itu nggak pakai internet. Kalau sudah terhubung, silakan ngeproof ketik 198.168.0.100.281. Bisa masuk silakan.
Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa yang hal yang menarik yang barusan kita pelajari? Oh, ini pengerjaannya. Ini namanya drag and drop. Pengerjaan sama dengan cara drag and drop. Ini yang menarik. Ada lagi yang menarik selain pengerjaan materinya. Ya, apa materinya? Bagaimana? Nanti kita potong berikutnya kita bahas lagi. Jadi akhirnya itu dengan kita ini nanti kita ulang lagi semuanya dalam program di rumah puasa. Terima kasih, mohon maaf ini pulangnya harusnya belakang duluan karena materi kita berikutnya. Akhirnya itu nanti kita di rumah untuk jalan yang berangkat dari jalan kembali ke rumah dan kita ketemu lagi besok ya. Ya, kita lanjut besok sebelum pulang kita pulang. Oke? Ya, silakan. Ya. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada guru. Sampai dua. Siswanya Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dika Dewi Setiana, calon pemuda angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan kegiatan catatan pasca observasi ya Pak, berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan pengajar praktik Pak Rizali. Kemudian saya juga ditemani oleh Bapak Umar Sanusi SPG, guru matematika dari SMPN 2 seperti itu. Assalamualaikum Pak Sandi. Assalamualaikum Pak Umar. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa, sangat baik ya Pak. Baik Pak. Tujuan kita mengadakan percakapan pasca observasi ini adalah sebagai refleksi ya Pak, kegiatan pra-observasi dan observasi yang sudah kita lakukan. Baik, kemarin saya sudah mengadakan observasi di kelas pembelajaran Pak Umar. Sangat luar biasa, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Umar mengenai area pengembangan ya Pak ya. Ada area pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian strategi yang digunakan oleh Pak Umar yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Kemudian model pembelajaran yang dilakukan Pak Umar kemarin adalah dengan menggunakan discovery learning. Metodenya itu ada diskusi, tanya jawab, dan penulisan. Saya amati dari alur kegiatannya, dari kegiatan awal pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan juga penutup itu sudah sangat baik Pak, karena semua siswa sudah aktif terlibat dalam proses kegiatan pembelajaran. Baik, yang pertama Pak ya, yang mungkin ini untuk penguatan berdasarkan pengalaman Pak Umar, mungkin kendala apa saja yang dialami Pak? Mungkin masih ada kendala yang dialami saat proses kegiatan belajar kelas. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Secara umum kalau misalnya terkait dengan kegiatan pembelajaran, kalau kita sebagai manusia biasa kadang kan pasti tidak sempurna begitu saja. Misalnya satu kegiatan sekarang, kegiatan berikutnya pasti ada kendala, ada halangan atau kekurangan. Nah khusus yang kemarin fokus di pas di observasi oleh ibu, yang sama sih sebenarnya, tapi kendalanya tidak semua yang kita lakukan itu bisa merekrut, mengakomodasi semua yang dibutuhkan siswa. Kadang kita melakukan kegiatan yang sifatnya metode ini, kadang yang beberapa siswa, misalnya beberapa orang
terus nanti kita coba dengan yang lain juga sama nanti kadang. Jadi intinya tetap kendalanya paling nanti ya kalau pas kita berjalan ada beberapa siswa yang tidak aktif ya, itu nanti ya paling mengelompok kadang 1-2, terus nanti kita coba pakai sistem yang lain. Bisa sebelum diobservasi sama itu juga ada sama seperti itu ya, ada bagian yang pakai metodenya beda, mungkin metodenya ada juga yang sama. Mungkin kendalanya segitu aja, jadi siswanya ada beberapa yang belum tentu semua 1-2 orang mungkin Pak ya, Ya. sebagian kecil lah istilahnya. Jadi saya bertugas lagi agar pembelajarannya lebih mengakomodir kebutuhan siswa. Tadi solusi atau rencana yang akan dilaksanakan Pak Umar adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang lain. Misalnya seperti itu Pak. saya menggunakan metode penyelesaian saya yang kira-kira bisa saya kerjakan ya, paling itu suatu saat menggunakan metode misalnya katakanlah menggunakan alat secara diskusi, secara mandiri, mungkin menggunakan iPad. Cuma kadang juga kita coba gunakan alat lain yang sifatnya nanti sifatnya bekerja sama, mungkin menggunakan kelas satu kelompok, kemudian memberikan kebebasan kepada anak-anak. Mungkin kalau mereka mau belajar seperti apa, mandiri, oh iya aja dikasih kesempatan. Di satu sisi yang lain nanti boleh berkelompok atau tempatnya mungkin terserah, mungkin mau di lab atau di kelas itu variasi, tapi tergantung karena sambil berkomunikasi dengan siswa. Kalau misalnya nanti siswa sebagian besar Pak kita pengen belajar di perpus seperti biasa kan, jadi kita bawa. Cuma kemarin di waktu di reservasi kan kita dikasih. Oke, solusi atau rencana yang Bapak paparkan tadi kira-kira Pak? Ya kan juga misalnya terkait dengan dukungan dari biasanya kan kalau memang sekolah nggak mendukung, misalnya katakanlah media katakanlah internet kita kadang menggunakan media dan sekolah kadang bisa kita pengen online nggak ada ya. Kayak tadi misalnya kita coba ada online yang katakanlah gimana supaya kita menggunakan pembelajaran yang cukup menarik, menggunakan media teknologi yang ada tanpa harus mengganggu kepada internet. Kita coba pakai sini internet dan menggunakan media sebenarnya seperti ini. Kayak waktu saya khusus kan kalau internet kan kalau sesuai semuanya ya kita tak berat cukup internet di dunia saja ya. Jadi kita menggunakan kesempatan dan kita tetap memodifikasi yang kira-kira ada, kita coba terus hubungan dari sekolah yang kira-kira nanti nggak ada ya kita coba seperti dengan keinginan peserta ini kok ini kita bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan keinginan dengan teman sekolah sehingga proses kegiatan yang kita lakukan lebih nyaman dan langsung itu tidak hanya yang bisa coba. Jadi sebenarnya kita tetap memanfaatkan aset-aset ya Pak ya di sekolah ya Pak ya. Orang terkait sumber daya manusia. Dan mungkin bisa dijelaskan Pak kapan pelaksanaan tidak lanjutnya secepatnya apa? Ya kemarin udah sebenarnya udah terus makanya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk nanti misalnya kepala sekolah izin misalnya kita coba terus pokoknya nggak sampai tidak akan ada kata berhenti ya gitu. Oh ini kurang menarik media-media yang kurang bagus kita kalau dari kalau misalnya menggunakan lagi kok bosan kita variasi kayak apa tidak aja memang dari habis mungkin di kemarin kok ada yang kurang bagus lah terus Jadi intinya tetap belajar terus belajar bersemangat untuk memotivasi rekan-rekan yang lain nih Pak ya, kolaborasi dengan seluruh ekosistem sekolah supaya tujuan pembelajaran diferensiasi ini dapat tercapai. Baik, terima kasih kepada Pak Sandi dan Pak Umar yang telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang mengenai pasca observasi, kegiatan pasca observasi. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan membawa kebaikan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.